Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrol Sir, selamat hari Jumat. Jumpa lagi di episode 399 atau seri 399. Ada nggak tulisannya nih ya, Win ya? Oke, hari ini kita ketemu dengan silaturahmi dengan komunitas HR Academy. Oke, masih ingat kan HR Academy? Kayaknya udah beberapa waktu lalu nggak muncul. Udah lama nggak muncul. Oke, kita nyalain monitornya dulu. Biar gampang baca komentarnya. Oke. Saya harus ganti dulu, switch account dulu. Ya Allah, kok lu? Oke. Cara coba kita lihat ya. Oke, sambil menanti kita munculin yang satu ini dulu. Kok belum mau dia? Oh, kayaknya harus ketik ini nih. Dari Adit apa sih Adit tuh? Adit atau Sadit sih? Bentar ya, saya lihat dulu. Saya gedein dulu. Adit. Kok Adit? Oke, pertanyaannya Adit singkat padat. Pak Indra, bagaimana memupuk rasa percaya diri saat kita sedang down? Adit dari Lampung. Pernah dengar hadis ini? Agamamu adalah saya lupa. Tapi intinya adalah agama kita tergantung dengan teman kita. Ya, agama itu kan perilaku ya, akhlak, perilaku, keyakinan. Nah, kalau kita ingin pede, berarti kita harus punya teman atau kita kelilingi diri kita dengan teman-teman yang pede. Ya, bayangkan nih, kita nggak pede, terus ketemu dengan orang-orang yang juga sama-sama nggak pede. Kira-kira membantu atau malah membuat, ya biarin aja deh, nggak pede. Semua orang juga begitu. Atau kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang pede, wah dia bisa pede, gimana caranya ya? Ya, jadi betul banget tuh hadis yang itu yang mengatakan bahwa agamamu adalah temanmu. Apa ya, saya kok penasaran ya bahasanya biar agamamu, ada yang tahu nggak? Coba ya kita lihat nih. Agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Oh, bener kan? Mirip-mirip. Coba cari yang lain. Hadisnya sahih nggak? Sepertinya sih ya. Oh, ini yang biasanya saya suka sampaikan kepada orang. Permisalan teman duduk yang soleh dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberi minyak wangi, atau kamu akan membeli darinya, atau kamu akan mendapat bau harum darinya.
Adapun tukang pandai besi bisa jadi ia akan membuat pakaianmu terbakar atau kamu akan mendapat bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari 2101 dan Muslim nomor 2628. Ya. Nah, ada lagi nggak? Bentar. Yang tadi ya. Oke. Ini ada lagi nih dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Asy-Syahihah nomor 927. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Nah, ini sebenarnya saya udah sampaikan berulang-ulang kali, Mas Adit, yaitu kita harus memilih secara sadar siapa yang menjadi lingkaran terdekat kita. Kenapa? Karena kita akan tertular dari perilaku mereka, cara pikir mereka. Suara saya gimana ya? Dari tadi ininya ada di bawah. Cek gimana, udah lebih bagus? Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lebih bagus. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Adit Cilok Wais Tasikmalaya gabung. Oke, ini kayaknya miring ya, enggak ya? Yuk kita lihat siapa nih yang akan jadi tamu kita hari ini. Udah ada sih di belakang layar saya, tapi saya tampilin biar lebih gede. Saya juga ngegedein di sini. Udah gede juga nggak kelihatan juga. Atma Agus, pemilik usaha Ranca Pesona, Kang Agus, sama Hajah Epa Syaripah, pemilik usaha Bacikur Syari. Yuk kita sambut mereka. Harusnya sih udah ada nih ya, udah ada. Saya matiin dulu, saya stop share dulu. Oke, saya cek dulu, cek sambal Syari sama Atma mau. Oke, dua-duanya udah ada dan sudah saya invite. Bismillah, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Ini ada pertanyaan tapi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman suara, video? Alhamdulillah. Aman Pak. Bagaimana dari kami Pak? Bagus? Tes? Cakep. Halo? Cakep dan cantik. Kalau di sini mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar semua? Salam kenal ya. Alhamdulillah baik Pak. Bapak. Oke. Kalau Hajah Epa di kota apa? Saya dari Tasikmalaya, Pak. Sekarang di Tasik? Iya. Kalau Kang Atma? Sama Pak, saya di Tasik di Singaparna. Wow, Singaparna. Singapura. Ini udah saling kenal sebelumnya atau belum nih? Belum. Kumaha. Belum nih. Ya udah kenalan nih sesama dari HR Academy supaya lebih banyak temannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa teman yang bisa menularkan kita agar kita bisa menjadi seperti mereka, lebih baik akhlaknya, lebih baik agama dan seterusnya, lebih jago jualannya, lebih jago mengelola usahanya, itu yang kita pilih untuk mengelilingi kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebentar nih ya. Ini ada namanya Pak Azhar Pak Indra, izin tanya bagaimana untuk seseorang yang ingin membangun
wirausaha untuk pertama kali Pak. Oke, nanti yang jawab ini namanya Hajah Epa sama Kang Atma. Oke? Siap. Aduh, Gimana caranya untuk jadi wirausaha untuk pertama kalinya? Oke, tapi sebelum ke sana kita perkenalan dulu ya, karena yang datang duluan itu adalah Hajah Epa. Saya panggilnya apa nih? teteh aja, teteh. Apa Cesari juga nggak apa-apa. Cucu gitu ya. Cusyari. Iya. Oke, mangga. Silakan perkenalan diri dulu. Nanti kita bicara usaha belakangan, tapi tinggal di mana, terus di mana, kuliah dulu apa, atau sekolah dulu apa, terus hobinya apa, hobi makannya apa. Ya, Jadi gitu sekarang deh. Ya, silakan Cek. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Saripa. Saya dari Tasikmalaya. Saya jualan basiku. Hobi saya memang makan. Memang saya makan. Terus sekolah saya sekolah sampai SD karena dulu itu jadi saya nurut aja. Alhamdulillah itu jalan yang terbaik gitu ya. Terus apalagi Pak? Apalagi tadi? Udah Apalagi hobinya makan sama saya, tapi makan apa? Ayo. segala pemakan segala kecuali yang nggak enak. Oh, kalau dari Tasik mah makannya bakso melulu ya. Bakso, pecel, ya. Terus kupat tahu nggak kupat tahu? Ya, kupat tahu. Itu semua bisa pakai ini, pakai bacikur, ditambah bacikur lebih enak gitu. Bubur gitu. Masya Iya. Allah. Langsung lapar, auto lapar nih. Auto lapar. Nanti saya kirim, Pak. Salam ya. Asik. Terus harus perkenalkan apa lagi ini? Kalau aktivitas yang hobi apa? Aktivitas selain makan? Saya ini sebenarnya boleh cerita sebentar nggak? Boleh ya? Boleh. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya ini kebetulan diberikan suami seorang pelaut ya Pak. Seorang pelaut yang berlayarnya ke negeri. Jadi kan saya di rumah jarang sekali melayani suami. Saya ini nggak bisa apa-apalah. Saya ini yang hobinya ya ngasuh anak gitu ya. Tiba-tiba meninggal setahun yang lalu. Innalillah. COVID ya. Nah, jadi saya sangat terpukul sekali saya. Sebulan saya nggak bisa bangun, saya di oksigen, di infus, saya dendam. Ya, cuma 2 hari beliau sakit. Jadi otomatis saya sangat terpukul sekali gitu. Dan setelah itu pikiran saya apa? Hanya pikiran saya ingin segera menikah lagi. maaf. Ini pemikiran harus itu sunnah itu harus. Iya. Saya memikirkan anak saya bagaimana gitu ya, meskipun ada peninggalan harus usaha ya, kalau dijual kan habis kalau nggak ada pemasukan gitu.
itu pemikiran saya yang sedang stres ya. Selama 130 hari saya berdiam diri di rumah, tidak keluar sama sekali. Saya keluar hanya sampai teras rumah saja. Saya menjalankan idah, masa idah yang tidak boleh bersolek atau apapun. Saya itu benar-benar, saat itu saya benar-benar yang nggak ada yang bisa saya tolong. Tidak ada yang bisa saya tolong, saya nggak ada yang bisa nolongin saya. Saya terus terang saya sangat minta tolong sama Allah, minta tolong dikuatkan karena saya tidak kuat, benar-benar tidak kuat. Alhamdulillah gitu ya, mungkin Allah rindu sama saya gitu ya, ingin saya mendekat gitu. Dengan cara begitu, saya tidak berpikir saya akan bisa tersenyum kembali seperti saat ini. Saya tidak ada berpikir seperti itu. Saya tidak berani berharap. Yang ada dalam pikiran saya bagaimana hidup menjalani kehidupan anak-anak saya gitu. Usaha, saya nggak bisa berusaha gitu. Nah, singkat cerita, udah bulan November saya sudah bisa keluar rumah. Saya sudah keluar rumah, tapi tetap saya belum bisa berusaha. Saya nggak bisa, saya minta pertolongan terus-terusan. Gitu. Pas bulan apa ya? Singkat saja, Allah mengirimkan seseorang yang membangkitkan saya kembali agar saya mau usaha gitu. Saya bilang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa ngapain. Saya orangnya mungkin saya seorang ratu, tidak bekerja apa-apa gitu. Karena suami saya adalah orang baik, soleh gitu ya. Mungkin semua suami juga begitu sama istrinya gitu ya. Jadi, tapi dia bilang saya bantu. Kan Anda seorang saya nggak bisa bantu. Meskipun bayar, nanti dia bilang nggak apa-apa, nggak bayar juga, jangan mikirin itu katanya. Bangkit aja dulu, nanti kalau sudah berhasil boleh gitu. Saya bilang ini orang teh tulus apa enggak gitu ya. Pasti kan saya bilang begitu ya. Apa dia itu maunya gitu. Nah, apa bagaimana gitu. Karena dia ditinggal sama istrinya gitu, ditinggal meninggal gitu, beda 2 minggu saya. Karena itu meskipun terpuruk, tapi harus bangkit gitu demi anak gitu ya. Ya, oke. Mau bikin apa enggak terbayangkan. Karena waktu suami saya masih hidup, saya suka jualan bolen, Pak. Saya jualan bolen. Tapi yang bikin saya, bibi itu saya gitu. Saya mah nggak bisa apa-apa, kata saya juga. Aduh, saya benar-benar nyesel gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau bibi saya merias, kan dia suka rias ya. Terus ada yang pesen bolen, gimana? Biar saya aja yang bikin, kata chef ya. Oke, kalau gitu banyak yang memotivasi, banyak yang bikin semangat, tapi nggak ada yang bilang begitu. Kan itu adalah masalah saya. Kalau ada yang pesan, terus bibi nggak bisa, gimana gitu? Saya kan yang mengecewakan pelanggan gitu. Alhamdulillah bulan puasa bikin bolen lagi, bangkit ya. Terus Syawal, pas bulan Syawal, chef itu bikin bacikur. Saya itu apa itu teh ya, bikin bacikur cobain katanya. Terus terang saya nggak tahu, kalau ditanya kapan mulainya, yang pasti bulan pertama itu bulan Syawal. Terus bulan bacikur gitu ya. Bacikur ini tumbuh dengan berbagai banyak masalah. Masalah kan masalah yang tidak bisa diterapkan satu persatu. Cuma kan masalah itu datangnya dari ekonomi pasti kan gitu ya, karena tidak terbiasa. Saya harus membiasakan diri kondisi situasi seperti ini. Alhamdulillah saya yang kerja
macam ibu saya yang mensupport saya dalam perihal membantu keuangan saya. Saya ada emang saya bidang tanah yang dijual itu. Jadi alhamdulillah cuma itu saja yang dijual ya. Jangan mana-mana lagi gitu. Nah, saya ingin usaha Pak. Saya ingin jalan usaha lagi yang dan saya usaha saya ingin jalan minimal hidupi anak-anak saya gitu. Itu saja gitu. Jadi alhamdulillah saya dikelilingi orang baik. Saya mempunyai ibu yang baik, sangat baik yang tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Saya mempunyai anak yang begitu soleh, yang begitu sayang. Saya dua. Yang pertama itu dia itu sangat membantu saya. Dia sangat mengerti karena dia tahu suami itu seperti saya gitu. Suami saya seperti apa kepada saya, seperti apa kepada ibunya gitu. Dia itu sangat mengerti. Anak yang kedua, alhamdulillah dia begitu ramah pun masih kecil, 5 tahun dia itu selalu menguatkan saya, peluk saya, cium, dia tidak pernah mengingin pinya, nggak pernah anak yang kecil itu, nggak yang jaga gitu. Saya dipertemukan dengan Sep, saya mempunyai keluarga yang baik, bibi, paman, adik, apalagi saya itu yang yang support saya terus menerus tiap bulan dia yang bayarin listrik sama ledeng. Dia bilang ya nanti kalau teteh udah itu lagi ganti. Iya, ini ada Teh Ida Zela malah bilang gini, HR Tasik ngabret pesat melesat katanya. Iya, alhamdulillah. Ketemu baik. Saya dimasukin ke grup HR itu sama Ibu Haji Umi yang punya Ranginang. Dia itu dulu anak saya kan les sepak bola gitu. Udah lama ketemu katanya, "Ce, mau dimasukin ya?" Sok aja. Alhamdulillah. Jadi saya bisa bertemu sama Bapak. Saya orangnya kuper, Bapak. Terus terang. Saya ini tidak ini rumah teman saya cuma ibu saya, cuma suami saya, teman saya nggak ada. Saya tidak membutuhkan orang lain selain suami saya. Jadi pas suami saya nggak ada, untung saya masih hidup, mungkin belum waktunya ya. Kasihan sama anak-anak mungkin ya, saya begitu terpuruk gitu. Sehingga bibi saya pernah bilang, Pak, untung masih hidup katanya. Bibi bayangkan nggak tahu Pak kayak gimana gitu. Soalnya kan mendadak Pak, nggak ada aba-aba, nggak sakit lama, nggak apa gitu. Semua mungkin saya mengkhawatirkan gitu. Saya bisa tersenyum kembali, bisa jualan kembali, bisa seperti ini saat ini gitu. Alhamdulillah. Begitu Alhamdulillah. Terlalu panjang ya. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya 3 udah dijawab semua sama jadi nggak apa-apa. Jadi udah bisa, karena udah apal kali ya ngobras jadinya udah. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama Kang Atma. Saya panggilnya apa nih? Kang Atma atau kumaha ya? Boleh Pak, Atma saja Pak, biar kalau Agus terlalu banyak. Oh iya. Sok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak nih ke Pak Indra, Pak Uno, atau saya panggil Pak? Baik. Panggilnya Indra aja mau nggak? Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Indra, saya telah diberi kesempatan dalam ngobras ini.
Saya sangat bangga sekali dan senang sekali. Saya sebagai UKM yang kecil lah, masih kecil. Mudah-mudahan dengan di sini bisa meningkatkan lah gitu, meningkatkan apa namanya nanti promosi atau meningkatkan penjualan sehingga banyak diketahui lah. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Atma Agus Hermawan. Atma itu asli Tasikmalaya, Pak. Asli Tasikmalaya, kalau Agus itu anak gusuran. Iya, Pak. Jadi saya memang lahir di Tasikmalaya. Saya sudah ya tidak muda lagi lah. Saya lahir tahun 68, Pak. Jadi saat ini sudah 54 tahun ya. Tapi Kalau awet tadi awet muara Awet muara. alhamdulillah, Pak. Mungkin berkat herbal, Pak. Karena memang yang saya kembangkan juga adalah produk-produk minuman kesehatan seperti ini. Mungkin nanti saya perkenalkan. Terus kalau tadi Ibu maaf, Ibu siapa tadi? Epa, Sari, Ibu Cetri, Bu Epa, Ibu Citra, Bu Epa, apa? Ibu Epa. Ibu Epa ya. Kalau tadi Ibu Epa kan suaminya pelaut. Kalau saya dulu saya pelaut. Saya dulu itu dari tahun 2000 sampai 2000 tahun 90 sampai 2000 itu saya pelaut belayar selama 10 tahun. Namun memang mungkin karena saya jiwanya jiwa tani ya, akhirnya saya kembali tani, ya kembali ke sinilah tani tahun 2000 sampai saat ini ya saya begitu saja, ada tani ada ternak. Saya juga aktif di BUMDes ya, di BUMDes di desa saya di desa. Kita mengembangkan ayam telur, terus juga saya bertani. Kalau saya pertaniannya adalah yang kita kembangkan adalah lebih ke organik, Pak. Jadi pertanian yang ramah lingkungan ya, Iya. ramah kita untuk berupaya lah untuk memberikan edukasi ke masyarakat, ke petani untuk pertanian yang baik gitu kan, yang artinya yang toyib lah, jadi tidak hanya halal tapi toyiban. Nah ini yang baiknya ini mungkin salah satunya adalah tanpa racun, tanpa kimia, dengan alami. Nah ini yang saya kembangkan sampai saat ini, sudah dari tahun 2003 ya sampai saat ini kita tetap konsisten untuk mengembangkan itu. Saya memang pendidikan adalah dari pelayaran, tapi di pertanian memang tadi nggak nyambung juga sih. Tapi kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, ya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau dan sungguh-sungguh ya. Artinya tidak hanya mau tapi sungguh-sungguhnya, dan tentu ikhlas ya, apapun hasilnya ikhlas. Saya berprinsip kita yang penting prosesnya harus kita jaga, harus kita perbanyak, dan terakhir kalau hasil itu pasti tidak akan mengkhianati proses. Yang penting kita ikhlas. Itu mungkin saya anak dua, terus dari saya udah 2 kali ya menikah ini. Sekarang dengan yang sekarang ada 1, jadi saya anak 3. Iya. Laki-laki semua dan sudah besar. Yang paling besar udah kuliah bahkan ya, dan lulus kuliah. Yang terakhir SMA, jadi udah sudah tidak punya anak kecil lagi ya, makanya saya bisa fokus. Dan saya juga punya channel YouTube ya, channel YouTube serba-serbi organik. Mungkin saya bisa perlihatkan, ini channel YouTube saya serba-serbi organik. Jadi disinilah saya juga selain langsung, saya biasa dengan para petani, dengan masyarakat yang punya kemauan untuk sama-sama belajar. Saya juga belajar. Nah di channel ini juga saya juga berupaya lah untuk berbagi pengalaman apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah kerjakan. Walaupun misalkan contoh lah saya membuat produk ini ya, PCO seperti ini, tapi di channel YouTube saya juga saya jelaskan bagaimana caranya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi saya tidak takut kehilangan atau tidak takut disaingi seperti ini, apa namanya, sari mengkudu ini. Ini saya memang awalnya saya mengembangkan produk-produk ini memang dasarnya adalah dari potensi lokal, Pak. Potensi di sekitar saya
kok mengkudu ini selama ini kok tidak dimanfaatkan. Ternyata setelah dibuat sari mengkudu ini punya banyak khasiat ya. Bahkan kalau dibeli online ini bisa 300.000 ya seliter. Saya hanya menjual setengah liter 30.000. Ini bisa, ini juga di channel YouTube saya jelaskan. Justru saya setelah punya channel YouTube jadi banyak orderan, Pak, Bu. Ini jadi sekarang saya mengirim kemana-mana. Padahal saya di situ tutorial gitu, memberikan edukasi bagaimana cara membuatnya. Tapi ternyata banyak yang berpesan, malah pesan saya ingin beli saja katanya. Artinya di sini memang rezeki tidak akan tertukar ya. Jadi kita jangan takut kehilangan rezeki dengan kita membagikan ilmunya gitu. Itu Bu, kalau yang saya alami Pak Indra, itu mungkin kisah sedikit dari saya, walaupun memang saat ini masih belum apa, masih kecil lah, saya masih belajar. Memang banyaknya sih sekarang online lah, salah satunya adalah dari channel YouTube. Jadi channel YouTube ini selain juga edukasi, ternyata juga yang tanpa saya sadari itu juga adalah bisa jadi tempat promosi yang gratis bahkan ya gitu. Itu mungkin Pak Indra, mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan insya Allah saya jawab yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Oke, ya, teman saya nih, sesama aktivis usaha mikro dan kecil, Bro Tatong. Amin, amin. Sehat selalu juga, Bro. Terus ada Sheni Naura. Waalaikumsalam. Mbak Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Haji Eva Mantaf katanya. Mantaf. Wow, ternyata ada fansnya nih. Alhamdulillah. Ada fansnya, terus ada Adam Hussein kasih api-api doang tuh. Apa tuh maksudnya? Oh, semangat. Semangat. Oke, sip. Oke, nah seperti tadi Itu udah disampaikan. Ya? ada Oh, Hussein. iya. Oke, ini yang pakai handsfree Kang Atma ya, betul bukan? Iya Pak. Boleh nggak saya minta dipakai biasa aja? Karena Oh iya, boleh Pak. ada feedback, jadi bisa dilepas. Noise ya? Enggak, justru jelas banget, tapi suaranya Cesari jadi nge-feedback gitu. Oke. Sekarang bagaimana Pak? Coba Bu Epa. Tes sekarang. Coba. Ya, saya. Ya. Ya. Bagus tuh. Boleh? Nah, sekarang Oke, siap Pak. Aman. Oke, nah dari tadi kita kan bicara mengenai latar belakang usaha, terus apa aja yang dilakukan dan seterusnya. Tapi sebenarnya di acara ngobrol santai ini nih, ngobras ini yang udah episode ke-399, itu tujuan utamanya adalah saling mengenalkan tamu, udah itu terus mengenalkan produk atau jualannya atau dagangannya, servisnya ya, jasanya. Kenapa? Supaya teman-teman yang dengerin atau nanti nonton rekamannya, mereka ngerti, oh di Tasik itu ada jualan sambal Cesari, bacikur gitu. Ya, bacikur itu apa tuh? Singkatannya apa? Bacikur atau bukan singkatan itu? Bacikur itu bawang merah, bawang putih, sama kencur. Kalau bahasa Sundanya kan cikur, kencur itu cikur. Jadi itu kan. Iya. Jadi disingkat bacikur itu tuh iseng, tidak ada rapat-rapat apa tuh mereknya mau ada. Bacikur udah gitu aja gitu mengalir gitu ya. Alhamdulillah. Terus itu teh kan dikupas, dicoper, terus digoreng, disatuin, dibumbuin gitu. Tapi tahu kenapa? Biasa. Oke. Saya lihat tadi makannya dicampur pakai nasi anget.
Waduh, tambah Boleh auto lap. boleh nggak saya ini? Saya tutorial. Iya boleh tuh, sok nggak tutorial. Ini ya, Ini ini teh ini bagian dari promosi ya. Ini bagian dari promosi karena saya ingin teman-teman promosi usahanya apa yang dijual, terus harganya berapa, gimana belinya, udah itu terus gimana kerjasamanya, pokoknya promosi aja. Nah sekarang promosinya Cesari dulu, habis itu Kang Atma ya. Jadi siap, jangan mau kalah. Bismillah. Yang cowok jangan mau kalah, cewek. Ya, Siap, siap. Oke silakan promosi Pak. Iya. Bismillah ya. Ini teh cuma nasi putih aja ya. Nah, ditambahin ini. Tuh. Itu apa tuh? Meskipun lauknya, insya Allah ini enak, Pak. Saya cobain ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. ngaca. Langsung ngacai. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggak apa-apa. Enak. Tadi makan ini juga bosan. Bener asli. Anak saya Ini suka. belum cuman baru bisa ngebayang doang nih. Tapi kelihatannya bikin ngaca. Ya, alamatnya saja saya kirim. Ada yang original. Oh Ini kan iya. buat badan menghangatkan, bawang enak gitu, cikur buat menghangatkan gitu ya. Nggak tahu kenapa ini enak banget, Pak. Bener ini enak gitu ya, bukan karena ini saya yang jualan. Saya kan kalau nggak enak nggak dimakan. Saya itu hobi makan, hobi makan. Tapi yang nggak enak mah nggak dimakan gitu ya, gitu saya apapun yang di pinggir jalan, yang sambil lesan itu saya suka sekali. Tidak harus yang mahal-mahal. Sejak dari dulu juga nggak begitu gitu ya. Makanya cuma ini aja juga bisa. Ini bisa buat hemat, tapi jahat beas. Jahat bisa satu boboko eta mah. Iya. Gitu. Saya tuh promosinya harus di mana ya Pak ya? Masa gini aja terus makan terus saya. Gitu. Enggak, justru bagus itu. Promosi yang paling bagus adalah makan. Makan. Maka Sedangkan saya tunjukin makannya. Jadi kalau ingat di TV itu ya ada dua orang. Satu Dimas ya, betul ya. Sama satu lagi yang pokoknya makannya tuh belepotan gitu, tapi kelihatannya bikin lapar. ya. Karena emang dia doyannya makan, ya tunjukin aja. Endorse makan. Soalnya saya makan apapun kelihatan enak katanya. Apalagi yang enak gitu. Nah, ini nanti Instagramnya isinya gitu, TikToknya harusnya isinya gitu, ya. Iya, harus TikTok. Tes menikmati. Iya, saya itu kadang bangun tidur, mandi, udah makan aja di mood kan bisa ikut gitu ya. Kalau sedang tidak mood, meskipun makan bajiku pelan, nggak bisa saya. kalau lagi mood bisa gimana gitu. Aslinya bukan begini loh, makan saya mah ada cool gitu. Bukan begini, bukan senyum-senyum, bukan. Kalau ini kan iklan gitu. Jadi harus itu enak gitu. Gitu. Akhirnya terus tanya. Itu udah bagus. Jadi kalau pernah lihat kemarin ada orang nanya ke Bang Sandi. Dia bilang, Bang Sandi, saya itu doyannya hobinya tidur, dia bilang gitu. Gimana dong bisa dapetin uang kalau tidur itu bisa 12 jam sehari, dia bilang gitu. Terus kata Bang Sandi, dia bilang, udah di videoin aja itu tidurnya. Orang lain susah tidur, ini gampang tidur. Nah,
ternyata yang nonton emang banyak. Jadi orang nonton orang tidur itu senang juga. Jadi ikutan ngantuk gitu ya. Jadi apa ya makan kayak Ya, gini. Jadi sama ibu kakak itu jadi dikasih kesempatan. Kan saya baru ya mungkin sebulan setengah saya gabung ya. Caranya baju itu kan langka. Lagi mungkin nggak se-Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu ya saya. Nggak tahu ada juga cikur kan. Ini kan bacikur gitu ya. Dibuat dengan penuh rasa cinta buat konsumen gitu biar enak, dengan perasaan saya bawang benar ini ini kesukaan saya bawang itu kesukaan saya gitu. Jadi saya bikin apa-apa itu yang saya suka, bolong ini saya suka. Jadi memang dari hati gitu buat para pecinta kuliner gitu biar enak di lidah gitu ya. Kenapa sih sih Bapak? Lebay ya? Lebay. ini harganya udah dikasih tahu belum nih? Ini 50 gram ini 15.000. Cuma 15.000 saja. Bisa 6 kali makan apa 7 kali makan bisa. Ini hemat banget, Pak. Ini hemat banget. Tapi nikmat ya. Ini ada yang pedas, ada yang original. Kalau yang ini yang gemuk, yang gede, ini 100 gram, 25.000 saja. Di Antos orderan anak. Oh, ordernya ke mana? Order nanya kata si Engke serat ke nanya. Mana tulisannya ya? Ordernya ke IG sambal Cesari aja. Sambal Cesari. Iya, nanti ada Linktree ya, Linktree, terus nanti ada Shopee-nya, ada TikTok-nya. Iya, udah ada di Shopee. Udah ada Shopee, Lazada, udah. Ini memang ini udah kemana-mana Pak? Ini udah ke Jakarta, ke Banten, ke Bandung, ke Sumatera, udah gini. Bayangkan 15.000 ya, 15 apa 25? 15.000 sama 25.000. Oh, itu bisa 6 kali makan 15.000. Iya. Iya, berarti kan 2.500 sekali makan. Plus sangu. Ini juga ini udah ke Malaysia. Alhamdulillah ke Malaysia. Masya Allah. Oke. Atur nuhun promosinya udah sukses lah. Itu menunjukkannya dengan cara ya makan pelan-pelan gitu terus langsung kabitaun gitu kan langsung beli. Oke. Nuhun sekarang giliran promosi Kang Atma. Sok mangga Kang Atma gampol. Oke, baik. Pak Indra, saya ada 3 produk ini. Nggak apa-apa? Sok mangga. Oh iya, oke. Yang pertama mungkin yang tadi saya sampaikan, ini adalah VCO ya. VCO ini VCO ini Virgin Coconut Oil ya. Virgin Coconut Oil ini lihat bening ya, minyak kelapa perawan. Artinya ini bening. Bening ini karena prosesnya tidak melalui pemanasan. Karena ini khasiatnya adalah obat, khasiatnya untuk kesehatan lah. Jadi kalau yang dimasak itu, minyak kelapa yang dimasak itu bisa menyebabkan kolesterol. Kalau ini tidak, karena ini adalah kolesterol rantai sedang, sehingga mudah terserap oleh tubuh. Ini namanya VCO ya. Nah ini VCO ini saya jual ini 125 ml ini cuma 20.000 ya. Kalau sudah di apotek mungkin sudah sekitar 35 ribuan ya. Ini sudah ada izinnya baru PIRT ya. Baru PIRT, halalnya sedang proses ya, sedang proses halal ini di Tasikmalaya. Teman-teman UMKM juga semua sama ya. Nah ini kelapa ini dibuat dari betul-betul kelapa murni tanpa campuran apa-apa. Jadi kelapa murni yang kelapa yang betul-betul tua harus kita terpilih harus betul-betul tua dan betul-betul tidak boleh dipanaskan. Jadi ini hanya sistem sentrifugal atau sistem di mixer.
Jadi setelah jadi santan di mixer, dibiarkan kurang lebih 12 jam itu sudah terpisah antara minyak dan air dan galeno lah istilah Sundanya atau blondo ya. Nah, ini hasilnya setelah disaring dan ini juga khasiatnya banyak sekali ya. Silahkan nanti dilihat di internet, dicari-cari ya untuk lengkapnya. Namun berdasarkan pengalaman kami, pertama untuk diet juga bagus nih, ibu-ibu nih yang ingin diet, ini makan sebelum, diminumnya sebelum makan. Ya, sebelum makan, karena ini mudah diserap oleh tubuh, jadi dia mengenyangkan ya. Tapi ini sudah nutrisi gitu. Terus buat bayi daripada pakai baby oil, mending pakai ini. Ya. Terus juga buat yang luka bakar nih, ini sudah banyak Pak Indra saya testimoni ya dari baik itu binaan, kebetulan saya juga banyak binaan-binaan ya, termasuk di Sulawesi, di Sumatera yang saat ini mereka sudah eksis terus ya. Termasuk membuat ini testimoni, termasuk luka bakar ya. Luka bakar ini sudah kesiram ya, kesiram air panas, ya kan? Dikucurkan aja ini, diguyur, disiramkan. Nah itu nanti tidak melepuh ya, tidak melepuh dan tidak berbekas. Itu ya pengalaman kita ya, yang bahkan yang parah sekalipun, jangan kasih apa-apa dulu, langsung aja guyur. Makanya ini kalau saya sebut ini adalah minyak ajaib. Jadi harus tersedia di setiap rumah tangga karena banyak khasiatnya. Orang yang keracunan Bu, atau yang mabuk berat, kasih cekokin aja ini setengahnya atau satu botol itu nanti keluar muntah karena ini sifatnya detox. Yang pertama minum juga ada yang mencret dulu atau buang-buang air karena sifatnya detox. Ini membersihkan ya, membersihkan kotoran-kotoran dari dalam tubuh. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Ataupun kita hanya untuk kesehatan aja diminum sehari, misalkan sekali minum 1-2 sendok nggak apa-apa. Untuk bayi juga boleh. Atau untuk ibu hamil nih supaya tidak ada namanya apa ya, singkayo apa itu ya? Iya. Iya, singkayo. Nah, itu dioles. Terus juga ada pengalaman juga yang monopaus. Sudah monopaus ternyata bisa stereo lagi ya. Stereo paus. Artinya ini pengalaman-pengalaman ya, saya bicaranya pengalaman karena saya mengembangkan ini bukan baru setahun 2 tahun, sudah dari tahun 2000 sekitar 2006 ya, 2005 2006 ini. Dan sudah banyak. Jadi kebetulan saya juga Pak Indra suka sering sharing lah dengan teman-teman petani, ibu-ibu. Kita sering bekerja sama dengan dengan BUMN seperti Pertamina, dengan Departemen Pertanian atau PU Pengairan. Dulu kita melatih teman-teman petani, sharing-sharing lah. Saat ini saya rutinnya ke Sulawesi, Pak, Sulawesi Tengah ya, di Banggai. Jadi teman-teman binaan juga banyak di sana mengembangkan ini berbagai produk ya. Karena di sana murah ini. Ini kalau ingin tahu caranya, memang ada lengkap ya. Mau beli silahkan atau mau bikin sendiri silahkan. Saya bahkan menganjurkannya bikin sendiri saja. Itu di channel YouTube Serba Serbi Organik ya. Itu jelas ada. Ini karena kalau beli saya jual ini kan 20.000 nih karena udah dikemas ya. Sebenarnya ini kalau kita bikin sendiri dari sekitar 2 butir kelapa aja sudah bisa. Ini sejumlah ini dari 2 butir kelapa ya. Jadi itu silahkan kalau mau buat sendiri. Tapi kalau mau beli silahkan, saya bisa ke IG saya atau silahkan komen juga di channel YouTube saya boleh gitu ya. Begitu untuk virgin coconut oil. Jadi sangat banyak sekali Pak Indra. Jadi dan ini juga untuk ekspor ini. Ini cuma saya sendiri juga belum punya peluang atau punya komunikasi untuk bisa ekspor. Cuma ini termasuk salah satu untuk produk ekspor lah. Ini yang berpeluang untuk jadi produk ekspor. Yang penting harus berkualitas PCO-nya, tidak boleh ada pemanasan dan salah satu cirinya adalah bening ya. Bening begitu. Dan rasanya juga
biasa aja, tidak menyengat gitu ya. Ini kalaupun diminum. Untuk yang gatal juga, untuk yang luka juga bagus ya. Saya juga menyediakan yang semprotannya juga untuk obat luarnya. Itu untuk VCO, ada yang lainnya lagi. Yang kedua ini sari mengkudu. Ini sari mengkudu ya. Nah, sari mengkudu ini bisa bertahan bertahun-tahun walaupun cairan tanpa pengawet. Karena ini betul-betul air mengkudu. Tidak ada tambahan sama sekali air dari luar. Jadi ini betul-betul air mengkudu. Bukan tambahan, prosesnya juga harus betul-betul tertutup dan higienis. Dan ini juga biasa saya fermentasinya minimum 2 bulan. Maaf. 2 bulan, dan itu juga ada tutorialnya di channel YouTube saya. Ini mengkudu ini selama ini tidak termanfaatkan, Pak Indra. Teman-teman di Sulawesi ini menjual ini sebotol ini 40.000. Kalau saya di sini 30.000 di Jawa Barat ya. Di sana karena mungkin berbeda ya lokasinya. Yang awalnya mengkudu ini tidak ada dimanfaatkan, tapi setelah di botol begini jadi banyak manfaatnya buat orang lain, buat kita sendiri juga, jadi kita minum sehat, terus juga bisa punya penghasilan dari ini. Ini juga menjadi dasar saya awalnya kenapa saya mengembangkan produk-produk ini, karena pemanfaatan potensi lokal. Dan untuk bisa membuat ini juga awalnya saya tidak mudah, seperti PCO ini juga sampai berkali-kali gagal, Pak Indra. Berkali-kali gagal, saya terus cari, apa sih masalahnya kok? Karena kalau gagal itu semacam PCO ini dia tidak jadi gitu. Kayak apa? Kalau Sunda bilang ngagibleg lah. Ngagibleg itu apa ya? Jadi nggak jadi minyak aja gitu karena nggak dipanaskan. Oke, ya itu akhirnya terus praktek akhirnya ditemukan. Nah, itulah apa yang saya sampaikan di channel YouTube saya. Dan ini juga begitu. Kalau gagal, ini berjamur. Terus aromanya juga bau busuk. Nah, itu jangan. Atau berulat. Jadi harus aroma khas mengkudu. Jadi ini aromanya sudah tidak lagi keras seperti mengkudu. Jadi kalau mau minum itu sudah enak. Apalagi tambah madu. Kayak anggur merah. Mantap sekali. Khasiatnya terutama untuk yang diabetes ini. Silahkan. Kalau yang diabetes, kombinasi antara ini sama ini. Top, markotop. Ini lagi kalau untuk yang kita yang sudah dewasa ya atau sudah punya pasangan, biasanya ini meningkatkan gairah gitu, Pak Indra. Gairah gitu ini bagus ya. Dan kalaupun kita konsumsi ini memang asam ya, agak asam. Ini asam rasanya, tapi aroma mengkudunya sudah hilang. Apalagi kalau ditambah madu, mantap. Dan ini walaupun asam, tapi berdasarkan pengalaman, untuk yang mah itu malah bagus, obat. Ya salah satu mertua saya itu biasanya kalau bulan puasa itu puasanya sering tidak kuat gitu ya. Tapi dengan setelah minum ini malah bisa tamat itu puasanya. Ini, jadi apa yang saya kembangkan di sini basicnya tentu organik lah, organik atau tanpa kimia. Saya berusaha untuk selalu tanpa kimia. Saya alhamdulillah, saya untuk makan sendiri pun beras saya tanam dengan organik. Saya tanam organik di rumah walaupun sedikit cukup untuk makan, dan itu luar biasa. Ketika kita organik, ramah lingkungan, ternyata hasilnya juga tidak mengkhianati, Pak Indra. Jadi rasanya enak. Contoh nasi itu tidak cepat basi. Dan tentu khasiatnya udah pastilah. Setelah saya pernah uji beras itu, beras organik, saya juga sebenarnya dulu jualan. Cuma sekarang beras organiknya agak kurang. Sayanya tidak terlalu fokus. Jadi sementara berhenti dulu. Nanti ke depan saya ingin juga beras organik saya kembangkan kembali. Saat ini hanya untuk makan saja. Itu setelah diuji, Pak Indra, itu tidak tereduksi kadar gula yang organik. Kalau yang non-organik, waktu itu diuji adalah tereduksi kadar gula 5% dari hasil uji lab ya. Nah, itu kelebihan-kelebihan organik, kelebihan-kelebihan alami.
Makanya Bapak Ibu semua yang mendengarkan ini di sini, jangan ragu-ragu dengan produk-produk herbal ya, tanaman obat itu produk asli ciptaan Tuhan. Masa ragu gitu kan, kita kimia aja, obat-obat kimia kita konsumsi, kenapa yang alami yang betul-betul dihasilkan dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, masa ragu gitu kan. Contoh ini, walaupun cairan tapi betul-betul cairan mengkudu, ternyata awet, makin lama makin enak malahan. Saya ada di tutorial mengkudu itu yang 4 tahun Pak, 4 tahun fermentasi bagus, jadi tidak rusak, bahkan makin enak, makin bagus. Jadi itu mungkin kelebihan, makin lama itu bukan rusak, tapi malah bagus gitu. Nah itu ya, itu perlu dicatat ini. Termasuk ini juga disimpan bertahun-tahun tidak apa-apa. Jadi di sini kalau saya taruh expire-nya 2 tahun, sebenarnya lebih dari 2 tahun ini. Itulah kehebatan. Makanya jangan ragu-ragu untuk konsumsi. Artinya gimana Pak? Masih bisa, masih boleh? Kita Ya? waktunya tinggal 1 menit lagi loh, nggak apa-apa ya? Aduh. Oh, satu lagi Pak. Satu lagi ya. Nah, kalau ini bandrek herbal. Bandrek herbal dari jahe merah alami. Jahe merah yang organik juga, dengan 14 jenis herbal di dalamnya. Jadi bukan bandrek biasa. Nah, bandrek herbal yang berkhasiat ini untuk stamina pria juga top. Nah, ini bandrek herbal, ini instan ya. Tentu saja tidak. Cek. Selain jahe merah, ada ada cengkeh, ada kemukus, ada bunga lawang, ada kayu manis, ada akar alang-alang, akar pinang diantaranya ya, ada serai, ada merica, dan banyak lagi yang pokoknya totalnya 14 ini. Jadi jangan ragu lagi. Mungkin itu Pak Indra, kalau waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Indra, Ibu, makasih. Sama. Sekarang saya tahu bahwa orang-orang Tasik itu ternyata usahanya jago. Ya, jadi apa juga jualan bisa laku. Ya, dari bajur tadi ada VCO, terus ada sari mengkudu, terus yang terakhir 14 ramu-ramuan. Jadi saya nggak khawatir bahwa penghasilan itu nggak ada di Tasik. Penghasilan itu di Tasik justru terbuka lebar. Bahkan Universitas Pendidikan Indonesia itu buka program studi kewirausahaan itu di kota Tasikmalaya. Nah, kebetulan salah satunya yang ikut nemenin mereka buka itu saya dari 3 tahun 4 tahun lalu ya. Jadi mereka itu sangat yakin dengan orang Tasik ini, kayaknya istilahnya dari lahir itu udah punya bakat, tinggal dipoles saja. Ya, jadi kayak seperti Eva, tiba-tiba sekarang jualannya udah kemana-mana, ngirimnya udah kemana-mana. Tapi kita kehabisan waktu nih, Nah, tapi saya kasih ada satu informasi lagi. Jadi biasanya kalau yang udah muncul di Ngobras, di Ngobrol Santai, itu terus nanti dengan syarat 3 bulan atau 3 periode berturut-turut usahanya maju, itu akan diundang lagi ke program yang namanya acaranya Mentas. Mentas itu mentoring tuntas, di mana yang diundang itu bukan sendiri, supaya bisa tanya jawab selama 1 jam, bisa tanya jawab di Instagram ini. Nah, jadi mudah-mudahan usahanya Ceva sama Kang Atma bisa berkembang, tumbuh, omsetnya naik, 3 periode berturut-turut. Udah itu terus nanti masuk ke acara Mentas. Nah, jadi bisa
tanya-tanya apa aja, mau tanya gimana caranya untuk usahanya berkembang dan seterusnya ya. Pokoknya ngantri sama Winnie terus nonton Mentas itu biasanya cuma seminggu sekali. Ya, biasanya kalau nggak hari Kamis, hari Jumat atau hari Rabu. Ya, jadi dipantau terus Instagramnya supaya bisa ikutin itu. Nah, terakhir itu biasanya saya minta kalimat penutup dari para tamu. Nah, sekarang silahkan kasih kalimat penutup buat yang dengerin dari Pak. Habis itu langsung Kang Atma. Singkat aja ya kalimat penutup. Terima kasih. Silakan. Apa ya kata menutup, saya nggak bisa ngabarin. Saya pokoknya apa-apa itu bilang sama Allah, nanti Allah kasih. Tapi harus benar-benar mintanya benar-benar gitu. Istighfar yang banyak gitu ya. Itu saya sendiri, istighfar yang banyak gitu kan. Banyak ya. Terus kita tidak bisa hidup sendiri. Kita kita membutuhkan orang lain. Saya minta sama Allah, saya didekatkan dengan orang-orang baik. Saya minta karena saya main juga jarang, apa-apa juga nggak pernah gitu. Tapi Allah kirimkan terus, Allah gerak-gerakkan terus orang yang mau jualan produk saya. Bu Haji Ida berikan rekomendasi ke Bapak Indra buat ngobrol sama saya. Itu luar biasa sekali, banyak sekali keajaiban gitu. Alhamdulillah, saya suka sekali sama Bapak karena selalu melibatkan Allah dalam segala hal gitu ya. Terus ini kata sedikit ya, kamu menjadi pengusaha sukses jika hanya bekerja sendiri dalam berbisnis. Membuka usaha sendiri tidak butuh ijazah atau latar belakang pendidikan. Apa yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk memulai, dan itu dibutuhkan yang memang benar-benar ada yang membuat semangat kita maju, itu dibutuhkan sekali. Mintanya tahu orang mana yang benar-benar ternyata orang yang mau jahat apa yang baik, kita tahu gitu. Saya berdiam diri di rumah, tidak pernah main keluyuran gitu, nongkrong. Itu saja saat saya stres, saya pikir lagi. Kalau saya ingin usaha, kalau masalah jodoh itu adalah yang ya, saya nggak itu ya. Saya sangat maju buat saya, buat anak-anak saya. Usahanya gitu ya. Doanya ya Pak ya. Dari seluruh Indonesia minta doanya, saya dikuatkan, saya dilancarkan, saya dihebatkan menjadi ibu dan ayah yang benar-benar bermanfaat bagi anak-anaknya gitu. Saya berterima kasih kepada ibu saya yang sangat membantu, mensupport kepada anak saya yang pertama, yang dia mungkin capek lah nganter-nganter saya, bukan nganter-nganter, saya suruh-suruh gitu, saya kan di rumah gitu. Dia kan laki-laki gitu, dia yang, mami diem di rumah aja, Adam yang kemana-mana, katanya gitu. Buat anak saya yang ini, yang selalu romantis sama saya, buat ikhlas, buat teman-teman semua yang bergerak membantu saya, buat Bapak juga terima kasih banyak sudah mau mengobrol sama saya. Sudah mau ngobrol sama saya. Sudah. Bukannya saya tidak terus, tapi kasih waktunya nggak berasa saya. Itu yang tepat itu nggak berasa gitu. Bapak Agus terima kasih banyak. Bapak Agus terima kasih banyak. Biar seperti Bapak sukses, karena saya baru 3 bulan lah gitu ya. Saya masih bayi gitu, masih bayi. Terima kasih banyak semuanya. Sami-sami Ibu atur nuhun kata-kata penutupnya. Semoga doanya diijabah. Silakan Kang Atma, kata-kata penutupnya. Oke, baik. Dari saya tidak ada, memang kerja keras tidak menjamin sukses, tapi tidak ada yang sukses tanpa kerja keras. Terus juga kesehatan bukan segalanya,
tapi segalanya tidak akan berarti apa-apa tanpa kesehatan. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih buat Pak Indra yang sudah bersedia ini memfasilitasi kami berdua ngobrol di Ngobras ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tentu dari kami, dari saya yang banyak kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Saya nuhun. minta Atur nuhun. alamat. Minta alamat. Oh, boleh. Mangga. Nanti ke Winnie ya, ke Winnie. Ya. Iya. Ya. Siap. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad mana ya? Oke, teman-teman, itu tadi kita bincang-bincang dari HR Academy di Tasik. Kita kenalan sama orang Tasik emang begitu, jago jualannya. Bahkan terkenal para pengusaha dari Tasik. Nah, ini ada teman-teman yang belum saya sapa nih, Brio. Wah, makasih. Ada Mbak Baby. Thank you Mbak Baby. Ada Lia dari Pengalokan. Ada Eva Bain Store. Masya Allah. Ada Supriyadi. Masya Allah. Atur nuhun. Makasih nih udah membersamai. Ada Bu Mai dari Surabaya. Luar biasa. Makasih teman-teman yang ada di sini. Dan Bu Ida. Bu Ida yang senantiasa semangat membersamai, mendampingi teman-teman. Terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di hari Senin, insya Allah di acara Ngobras berikutnya. Ya, selamat berakhir pekan dan selamat bercengkrama dengan keluarga, kerabat, dan silaturahmi dengan mereka. Dan tahu kan silaturahmi apa? Dengan kerabat, memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.